Baik, pada kesempatan ini saya akan menceritakan sedikit kuliah baru yang sedang dikembangkan. Kuliah sendiri bukan baru sih sebenarnya, tapi tujuannya aja nih. Jadi ini kuliah tentang cara membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio. Anda bisa masuk ke opencourse.itts.ac.id, opencourse.itts.ac.id, bikin account di situ, klik site home. Nah, agak ke bawah ini ada nih programming aplikasi Android. Oke, bisa diklik di sini. Kita akan klik buka. Tolong perhatikan di sini adalah di bagian course view.php, ID-nya 57. ID nomor 57. Ini tetes aplikasi Android. Secara umum objektif akhirnya adalah di terakhirnya adalah ini UTS UASnya nggak ada. Belum ada sebenarnya, bisa diadain sih, tapi objektif akhirnya adalah Anda ngambil ujian di Huawei, dan ini free sih, cuman untuk bisa dapat sertifikat dari Huawei Anda harus bikin account developer di Huawei, free juga. Student developer ya, free. Saya klik aja di sini. Nah, ini dia HMS Foundation Course Exam harus diambil, dan kalau ngambil, coba saya harus login dulu. Saya udah ngambil sih. Mana nih? Mana ya? Ada sih. Sertifikatnya mana ya? Start now, nanti start dia. Enggak. Oh, ini dia. Oh, ini dia nih. Pas. Oke. Sertifikatnya kalau mau dilihat bisa dilihat. Nih sertifikatnya. Oke. Jadi tujuan akhirnya adalah Anda ngambil HMS Foundation Course Exam. Dan ini materinya disiapkan di sini. Oke, sekarang saya kasih gambaran umum tentang materinya itu sendiri. Ini free ya, ini semuanya free. Jadi pertama, kalau kita kerja sama kampus dengan Huawei, dia akan ngasih yang terakhir aja, HMS Foundation. Oke, cuman karena pas ITTS bekerja sama dengan Huawei langsung loncat ke HMS Foundation, pada banyak yang teler juga. Jadi sebaiknya ngambil Java, belajar bahasa Jawa, kemudian belajar programming Android pakai Java, kemudian pakai Kotlin kalau mau. Ini optional sebenarnya Kotlin. Kalau Huawei sendiri banyaknya makanya Java, kemudian baru HMS Foundation. Di Java Foundation kita belajar beberapa hal. Ini Object Oriented Programming, mengenal yang namanya Object Oriented Programming, konsepnya seperti apa, kelas itu apa, objek itu apa, konvensi penamaan di Java itu seperti apa, methods di Java seperti apa, cara mengambil keputusan, decision making, if then else segala macam seperti apa, loops, continue, break, return seperti apa. Oke. Dia. Oke, kemudian kita masuk ke urusan aritmatik, arithmetic operator, unary operator, assignment, relational, logical, ternary, bitwise, file class, create file, read file, write file, delete file, exception, check uncheck exception, sama segala macam itu urusannya operator. Kemudian yang terakhir adalah multi-threading, life cycle, state di Java, main thread, start, difference between start sama run, collection class, dan kemudian kita masuk ke Android. Kira-kira kayak gitu. Ini sebagian besar masih bahasa Inggris. Ini dalam proses menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau diperhatikan yang di atas ini ada yang nggak ada, ini yang ada ID-nya itu ada bahasa Indonesia.
di atasnya bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi masih dalam proses. Nah, setelah Java beres, masuk belajar ke Android. Bagaimana cara setup environment, arsitektur, application komponen, hello world, resource, activity, service, kemudian masalah layout, broadcast receiver, event handling, notification, content provider, fragment, intent filter, kemudian mulai yang lebih advance seperti drag and drop, notification, location based service, sending email, sending SMS, phone calls, publishing application, ngomong dengan database, PHP, SQLite database, JSON, text to speech. Ini contoh-contoh yang lebih advance. Oke. Kemudian kita juga bisa belajar Kotlin kalau mau. Ada environment setup, arsitektur, basic syntax, control flow, if then else, when, for, while, break, data operator, boolean, string, dan sebagainya. Kemudian mundur lagi. Di sini function, class, object, construction, inheritance, abstract class, interface. Kemudian di sini exception handling, collection, list, set. Mirip sebenarnya. Ya Kotlin sama Java ya sama aja sih sebenarnya. Beda sintaks. Oke, data class, field class, dan sebagainya. Baru kita masuk ke HMS Foundation. Di HMS Foundation kita belajar account kit, analytics kit, push kit, map kit, location kit. Jadi kit itu kira-kira framework atau tool atau library yang disiapkan oleh Huawei supaya Anda waktu developing aplikasi buat Huawei gampang hidupnya. Harusnya ada kit satu lagi yang dari Google. Saya masukin, kebetulan saya ikutnya kebetulan Huawei, jadi lebih ngerti Huawei sekarang. Kalau ikut Google, ini saya tambahin juga sih, bisa lah. Oke, cuman ini kebetulan ada, kalau Google mungkin harus bayar kali ya, nggak tahu lah. Cuman di sini ada free sertifikat, jadi menarik banget. Di sini ada demonya lewat GitHub. Ada contoh demonya di GitHub. Kemudian di sini di bawah sini juga ada lanjutannya, scan kit, awareness kit, wallet kit, ada demonya juga dari GitHub. Kemudian di sini ada game service, ad kit, in-app purchase, machine learning kit, ada demonya di GitHub. Dan di sini ada health kit, audio kit, image kit, sample image kit. Ini ada demonya lagi di GitHub. Kemudian testing, ada A/B testing, cloud debugging, AGC app release. Ini cara rilis aplikasinya ke app galerinya Huawei. Kemudian exam. Jadi kira-kira itu gambaran umumnya. Mudah-mudahan bisa membantu anda yang pengen dapat sertifikat developer Android free dari Huawei bisa tertolong. Untuk diskusi grupnya, kalau kampus-kampus bisa bekerja sama dengan Huawei, ini free. Anda bisa ngomong sama Huawei untuk bisa kerjasama, cuman mereka minta kalau bisa 250 orang yang kerjasama minimal. Kalau di TTS kebetulan sudah kerjasama, kita ada grup Huawei, bikin grup Facebook. Di sini ini ada Huawei Student Developer, bisa diklik. Ini Huawei Student Developer dengan ITTS. Di sini kita diskusinya. Jadi diskusinya dengan Huawei itu di Facebook. Nah, ini kelihatan ada Mas Diki Surahman. Dia berhasil rilis aplikasi di Huawei. Di sini juga congratulations ya. Saya klik aja bentar. Kita turun ke bawah ya. Kok cuma satu? Ini ada banyak sih. Nih, ini saya ngasih tahu di grup bahwa ada kuliah free untuk anda yang pengen ikut. Ini juga ada Mas siapa nih, Aji Win, berhasil upload aplikasi. Ini
Mas Ojik berhasil, Ahmad Faiz Abdullah ini berhasil ikut tes dan sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa nanya di sini. Kalau berhasil juga nggak masalah sih, bisa posting ngasih tahu akhirnya berhasil. Dan ini tesnya bisa sampai 15 kali ikut tes. Oke. Nih, cuma minta maaf ya bahasa Inggris kalau yang diskusi di Huawei, karena gurunya dari luar pakai bahasa Inggris jadi kita. Oke, demikian mudah-mudahan bisa memberi gambaran tentang kuliah membuat programming Android. Mudah-mudahan bisa membantu anda yang pengen bikin aplikasi Android, bantulah buat bikin aplikasinya. Ini pakai Java, Android Studio, dan mesin yang dibutuhkan kayaknya kalau mau enak sih sekitar 8 GB RAM. Cuman kalau 4 GB ya masih bisa, cuman setengah mati aja gitu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat.